Selamat pagi pemirsa sekalian, saat ini saya akan membawakan berita mengenai vaksin virus corona di Indonesia. Indonesia sedang mengembangkan dan berupaya untuk menyelesaikan pembuatan vaksin corona. Vaksin ini rencananya akan diproduksi secara massal pada pertengahan tahun 2021. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, melaporkan kabar positif perkembangan vaksin virus corona. Pembuatan vaksin itu katanya tengah dikebut untuk diselesaikan. Wiku menambahkan, pemerintah melalui tim Satgas membentuk tim pakar vaksin dan obat untuk memastikan kandidat vaksin yang dibuat sesuai untuk melindungi masyarakat Indonesia. Ada 3 syarat agar vaksin virus corona yang tengah dikembangkan itu bisa digunakan untuk manusia, yaitu aman, tepat, dan cepat. Sehingga vaksin bisa diproduksi dengan baik dan jumlah yang memadai. Kami betul-betul ingin memberikan vaksin ke seluruh warga Indonesia, kata Wiku Adhisa Smito. Sekian dan terima kasih, itulah berita yang saya bawakan pada hari ini. Halo teman-teman, sekarang saya akan membawa berita tentang pasien yang masih dalam perawatan, yang masih terpapar COVID-19 dan masih dalam perawatan. Dan sekarang kita akan melihat pasien yang masih dalam perawatan berjumlah 36.917 orang atau 39,4%. Dari total terkonfirmasi pasien suspek ada 47.756 orang. Untuk pasien meninggal dunia sebanyak 4.576 kasus atau 44,9% dari total kasus terkonfirmasi per tanggal 23 Juli. Itu dari sisi penambahan kasus positif memang terlihat cenderung bertambah. Per 23 Juli jumlah ini cukup tinggi sebanyak 1.906, tetapi jumlah ini positif karena lebih rendah daripada 14 Juli sebanyak 1.282 kasus. Jika melihat data seminggu terakhir diakui memang pada tanggal 9 Juli sempatnya ada data lonjakan drastis kasus positif mencapai 2.657 kasus. Tetapi yang perlu diingat, pada hari ini terdapat laporan penambahan kasus COVID-19 dan kita dianjurkan menggunakan masker, stay at home, jangan berkumpul, dan kalau misalnya mau bepergian, jika ada yang penting, jangan lupa selalu mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan tetap olahraga. Bye-bye. Kebakaran yang terjadi di toko dan gudang cat thinner di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Mengati, Gresik, Jawa Timur pada Minggu 19 Juli 2020. Dalam kebakaran itu tidak ada korban jiwa. Kronologi kebakaran tersebut seiring ada laporan dari warga pada pukul 18.53 WIB. Kemudian unit tempur pos Pakal tiba di tempat kejadian pada pukul 18.59 WIB. Unit yang diberangkatkan ada 6 unit antara lain 4 unit PMK Gresik, 1 unit tempur pos Pakal, 1 unit tempur dan 1 unit Pumper Rayon 5 Margo Mulyo, 1 unit tempur Rayon 4 Wiyung, 1 unit tempur Rayon 1 Pasar Turi, dan 1 unit tempur pos Pakis. Luas keseluruhan kurang lebih 50 kali 100 meter dan luas terbakar 50-100 meter. Untuk pembahasan dilakukan oleh PMK Gresik. Adapun api rokok yang belum padam di sekitar situ pukul 21.50 WIB. Sampai sekarang penyebab kebakaran tersebut masih belum diketahui dengan jelas. Hai, saya Albert. Ingin melapor berita tentang kecelakaan Eta, bocah 9 tahun yang tewas tertabrak truk di Jalan Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Saya bersepeda dengan keluarganya pada Minggu pagi. Erwin Simpeno, ayah Eta, mengatakan bahwa kecelakaan terjadi saat sedang bersepeda dari rumah di desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Suharjo, menuju Kecamatan Cawas, Klaten. Saat itu, Erwin sedang bersepeda dengan kedua anaknya dan beserta istrinya.
Saat Eta ada di paling belakang saat bersepeda. Truk biru bermuatan pasir tiba-tiba mau menyalip dengan kecepatan tinggi. Betullah Honda Suzuki dari belakang. Dari belakang truk yang hendak menyalip menyalip. Saat Honda itu menyalip, tak sengaja menyenggol anaknya bernama Eta, dan terjadi pendarahan di kepala akibat benturan dan tidak tertolong lagi nyawanya. Sekian berita saya dan terima kasih. Selamat pagi pemirsa, saya Stefano Francisca dari 8D akan menyampaikan berita tentang kecelakaan di Tol Cipali. Telah terjadi peristiwa kecelakaan sekitar dini hari, tanggal 5 Mei 2015, tepatnya di Jalan Tol Cipali. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil mewah yang dikemudikan oleh seorang anak di bawah umur. Pengendara ditenggarai bernama Bagus. Dirinya juga diduga mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 130 km per jam. Mobil berwarna bernomor polisi B5643 itu terlihat oleh CCTV menabrak pembatas jalan. Kejadian ini diduga karena rem mobil blong. Untungnya mobil Ferrari hitam itu tidak sampai membuat kecelakaan yang hebat. Hal tersebut karena terjadi kejadian tol dalam keadaan sepi dan kebetulan sudah dini hari. Kecelakaan yang bisa dikategorikan tunggal tersebut juga tidak sampai merenggut korban jiwa. Hanya saja Bagus si pengendara mobil tersebut mengalami luka berat. Hingga saat ini dirinya masih dirawat intensif di salah satu. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Hendra Wijaya di acara Seputar Nusantara untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Nusantara pagi ini. Kebakaran melanda Pasar Sukaramai, Pekanbaru. Kebakaran terjadi di Pasar Sukaramai, Pekanbaru, Riau, Selasa sore, 8 Juni 2017. Membuat panik pedagang yang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Api menghanguskan kios dan toko pedagang di lantai dasar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api karena terhambat kepulan asap hitam. Untuk memadamkan api, petugas berusaha menembus ruangan yang terbakar di lantai dasar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polresta Pekanbaru. Berita tadi menutup acara Seputar Indonesia pagi ini. Saya Hendra Wijaya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.